viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan melanjutkan kisah Suha dan JM yang semakin seru di part kedua. Langsung saja ya. Meskipun sudah menjalani 19 kali kehidupan, namun JM tidak pernah menemukan alasan kenapa dia selalu mengingat kehidupan-kehidupan sebelumnya. Di antaranya, semua kehidupan yang sudah dijalaninya tersebut, kehidupan ke-18 adalah kehidupan yang paling tidak bisa dilupakannya. Kehidupan di musim panas yang dijalaninya bersama Suha. Di kehidupan tersebut, sebagai Yeonjuwon, dia sudah berjanji akan selalu menemani dan berada di sisinya hingga Suha menjadi mandiri. Dan di kehidupan itu, Suha kecil mengajaknya berjanji untuk menikah dengannya. Kehidupan bahagia itu terus berakhir akibat sebuah kecelakaan yang merubah hidup keduanya. Dan di kehidupan kali ini, Juwon terlahir menjadi JM dan berniat untuk tetap menepati janjinya pada Suha. Dan seperti yang kita ketahui, setelah berusaha bertahun-tahun, akhirnya JM bisa bertemu dengan Suha. Dan gak pakai basa-basi, dia langsung mengajak Suha untuk pacaran. Suha shock karena ini kan harusnya wawancara kerja. Dan kenapa JM malah bicara omong kosong? JM gak gentar dan malah bilang kalau ini bukanlah pertemuan pertama mereka. Dia juga menyuruh Suha untuk mengingat sendiri kapan mereka pernah bertemu. Sikap aneh JM benar-benar membuat Suha kepikiran. Ini pertama kalinya dia bertemu wanita seperti JM. Jangankan Suha, Aekyeong yang mendengar ceritanya dari JM saja tertawa ngakak. JM juga menyesali tindakannya tadi saat bertemu Suha. Tapi dia nggak bisa menahan diri setelah melihat wajah Suha. Aekyeong sampai nggak tahu harus berkata apa pada JM yang sudah hidup 19 kali tapi masih bersikap tidak dewasa seperti ini. JM langsung mengelak kalau manusia itu nggak akan pernah dewasa sampai mati. Semuanya hanya pura-pura dewasa saja. Daripada membahas ajakan kencanya, JM mulai membahas pendengaran Suha yang sepertinya bermasalah. Dia menebak kalau itu efek samping dari kecelakaan waktu itu. Aekyeong jadi merasa kasihan dan menyarankan agar JM mengaku saja kalau dia adalah Yeonjuwon di kehidupan sebelumnya. JM menolak karena dari pengamatannya ada orang yang bisa dia beritahu hal seperti itu dan ada yang tidak. Dan JM tidak bisa menentukan Suha termasuk orang yang mana. Daripada memusingkan hal tersebut, Aekyeong menyuruh JM untuk mengejar Suha saja terus. Toh udah terlanjur ngajak pacaran juga. Suha dan Doyun adalah sahabat dekat, bukan hanya sekedar bos dan asisten. Makanya Doyun tahu mengenai trauma Suha yang gak bisa duduk di kursi penumpang belakang. Mereka berdua juga berhubungan dengan Yeonjuwon. Yeonjuwon adalah adik Juwon. Dia selalu mencoba dekat dengan Suha dan Doyun. Namun kedua pria itu terus berusaha menghindarinya. Yeonjuwon sudah tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik dan pemberani. Dia juga mengelola kebun bunganya sendiri. Juwon juga berteman dengan Lee Jisuk, tapi nggak begitu dekat. Walau begitu, Jisuk yang memberitahu banyak kabar mengenai Suha. Berkat Jisuk, Juwon jadi tahu kalau Suha sudah kembali ke Korea dan akan mengurus Hotel Migraine. Hari ini, Suha sedang jalan-jalan sendirian di sekitar area hotel. Selesai jalan-jalan, dia menelepon Doyun untuk menjemput. Sayangnya nomor Doyun gak aktif. Tiba-tiba saja terjadi kemacetan parah akibat ada pawai alat musik tradisional. Suaranya sangat pusing dan hal itu membuat pendengaran Suha menjadi berdengung. Pas saat itu pula, dia melihat truk yang langsung mengingatkannya pada kenangan kecelakaannya. Telinganya semakin sakit. Seolah takdir, JM ternyata lagi di sekitar sana untuk jalan-jalan dan melihat keadaan Suha yang kesakitan sambil memegang sebelah telinga.
Entah apa yang dipikirkannya, secara mendadak dia menarik tangan Suha dan mengajaknya lari tanpa penjelasan apapun. Meski bingung, Suha ikut lari aja karena Ji-em menggenggam tangannya dengan erat. Setelah cukup jauh, Ji-em baru mengajak berhenti dan menjelaskan kalau alasannya lari agar gak bosan. Udah gitu dengan santai, dia menyuruh Suha untuk menunggu sebentar karena dia akan membelikan minum di minimarket yang mereka lewati tadi. Setelah kembali dengan minuman, Ji-em baru membahas mengenai Suha yang hampir terkena serangan cemas kan? Suha sedikit bingung menjawab pertanyaan tersebut. Ji-em seolah memahami kegundahan hatinya dan menceritakan pengalaman hidupnya. Dulu dia juga pernah terkena serangan cemas dan saat berlari, dia jadi bisa menjadi tenang karena hanya fokus pada suara nafasnya ketika berlari. Pengalaman yang diceritakan oleh Ji-em adalah pengalaman yang dialaminya saat di kehidupan ke-10. Ketika itu masa kerajaan dan ada peperangan. Api berada di mana-mana dan mayat bergelimpangan di jalanan. Pemandangan sangat mengerikan dan untuk bertahan hidup, dia hanya terus berlari hingga pagi tiba. Suha sedikit bingung dengan cerita Ji-em. Soalnya Ji-em bilang kalau kejadian itu saat invasi Jepang Korea. Dengan cepat, Ji-em langsung berbohong kalau yang dia ceritakan adalah isi sebuah buku yang ditulis oleh kenalannya. Karena begitu menghayati saat membaca, dia jadi seolah bisa merasakan keadaannya. Untungnya Suha mau percaya padanya. Tapi Suha menebak kalau Ji-em adalah orang yang suka mengarang cerita. Menikahlah denganku, ujar Ji-em, bukannya menjawab tebakan Suha. Suha makin bingung dengan sikap absurd Ji-em. Ji-em tersenyum tipis dan bilang kalau itu adalah petunjuk mengenai pertemuan pertama mereka. Cobalah untuk mengingatnya. Saat mau pergi, Ji-em malah salfok pada pedagang keliling. Pedagang itu menjual sisir yang digunakan pada masa lalu. Sisir itu membuatnya teringat dengan salah satu kenangan menyenangkan di kehidupan masa lalunya. Tanpa canggung, dia mencoba memakai sisir itu ke rambut Suha. Dan semua kejadian yang terjadi hari ini sangat membuat Ji-em bahagia. Keesokan harinya, Ji-em datang ke Hotel Migran dan malah berpapasan dengan Ji-suk di lobi hotel. Gak mau buang waktu dengan Ji-suk, Ji-em hanya menjelaskan kalau dia sudah menemukan orang yang ingin ditemuinya di sini. Ji-suk gak terima dan malah menarik tangan Ji-em dengan kasar dan menyuruhnya menjelaskan kenapa mau kerja di hotel bobrok seperti ini. Jawaban Ji-em, dia secara tiba-tiba menari flamenco. Ji-suk kaget. Suha dan Do-yoon gak sengaja melihat keributan itu. Melihat mereka berdua, Ji-suk malah bicara gak sopan pada Suha dan Do-yoon. Bukan layaknya teman. Suha mencoba mengabaikannya dan menyuruh Ji-em ke ruangannya untuk bicara masalah pekerjaan. Ji-suk gak terima dan malah bersikap main kurang ajar. Dia sok pede menuduh Suha merebut Ji-em darinya karena tahu perusahaan Daihan ingin memperkerjakan Ji-em. Dia juga menyebarkan rumor kalau Suha disebut sebagai orang terbuang di Mi Group karena mengurus hotel yang udah bobrok. Wah, Ji-em gak terima mendengar ucapannya dan langsung saja menginterupsi dengan tarian flamenco. Dengan suara bisik-bisik, dia memperingati Ji-suk untuk menjaga omongannya dan jangan sampai membuatnya kesal. Hahaha. Sama Ji-suk, Ji-em sangat dingin, tapi pada Suha, dia sangat ramah dan hangat. Setelah sampai di ruangan Suha, Ji-em baru menyampaikan maksud kedatangannya. Dia ingin menanyakan hasil wawancaranya karena belum ada kabar. Makanya dia berusaha membujuk Suha agar menerimanya. Suha agak heran karena biasanya pelamar kerja akan menunggu hingga ada kabar, bukan langsung datang menanyakan hasil.
Kejarlah, jangan menunggu, itu moto hidupku, beritahu GM. Tingkah GM yang gak terduga benar-benar membuat Suha speechless dan Doyun senyum-senyum. Sayang sekali, pembicaraan harus berakhir karena kedatangan Juwon. GM langsung mengenali Juwon yang adalah adik manis di kehidupannya sebelumnya. Sebelum pergi, GM memberikan sebuah berkas untuk Suha. Ini adalah caranya untuk membujuk Suha untuk menerimanya. GM gak langsung pergi, tapi nongkrong dulu di restoran hotel. Gak disangka dia bisa bertemu dengan Suha lagi. Pas sekali ada satu barang lagi yang dia lupa kasih ke Suha. Sebuah lukisan restoran hotel di masa lalu ketika hotel berada pada masa jayanya. Tidak seperti sekarang. Saat itu yang mengelola hotel adalah ibunya. Dan mimpi Suha adalah mengembalikan kejayaan hotel kembali seperti masa lalu. Dan berkat lukisan itu, Suha akhirnya mau menerima GM. Pak Min, tolong ingat satu hal. Saat kau memerlukan bantuan, aku akan selalu berada di sisimu, ujar GM. Kalimat yang sama seperti yang pernah dikatakan Yeon Juwon. Selesai dari hotel, Juwon pergi melihat kebun bunga Juwon dari jauh. Melihat Juwon yang sudah tumbuh besar, ada rasa haru di hati GM. Namun dia juga penasaran seperti apa hubungan Juwon dengan Suha sekarang. Hari pertama kerja, baru juga sampai di lobi hotel, GM dan Suha yang tiba barengan malah melihat keributan. Ada beberapa pria muda yang mabuk dan mau minum di lobi hotel. Dan salah seorang dari pria muda itu adalah putra Yeon-ok. Pantas saja hotel menjadi semakin sepi. Gimana ada yang mau tinggal balik di hotel kalau sering ada pemabuk di lobi. Dengan sopan, Suha mengusir gerombolan pria muda tersebut. Tentu gak mudah karena pria-pria itu udah mabuk dan merasa berada di posisi tinggi karena merupakan putra Yeon-ok. Suha malas meladeni mereka dan memerintahkan manajer hotel untuk memasukkan semua pria itu ke dalam daftar hitam hotel dan usir dari hotel ini. Keributan hampir saja besar kalau Yeon-ok gak muncul. Masih seperti di masa lalu, Suha tidak menyukai Yeon-ok. Melihat wajah Yeon-ok, GM jadi teringat kenangannya saat masih hidup sebagai Yeon Juwon. Dia ingat kalau Yeon-ok adalah anak buah ibu Suha dulu. Dan di suatu malam, saat dia menginap di rumah Suha, dia pernah memergoki Yeon-ok berduaan dengan ayah Suha. Yeon-ok mengajak Suha untuk bicara di ruangannya. Suasana cukup tegang. Suha nggak basa-basi memberitahu kalau putra Yeon-ok akan dimasukkan ke daftar hitam karena sikapnya sudah mengganggu hotel. Yeon-ok nggak terima dan berusaha membela kalau itu hanya sebuah kesalahan. Dia juga menyindir Suha yang masih pemula dan harus belajar sedikit demi sedikit. Suha membalas dengan sindiran kalau dia akan mulai sedikit demi sedikit dengan membenahi segala yang diabaikan. Selesai bicara dengan Yeon-ok, Suha kembali ke ruangannya dan mulai membagi tugas kepada semua anggota timnya kecuali GM. GM hanya diminta membantu anggota tim lain karena dia sulit mau menempatkan GM yang punya banyak bakat. Di posisi apa? Ya udah, GM terima aja. Baru juga selesai dari ruangan Suha, dia malah sengaja berpapasan dengan Juwon. Juwon mengenalinya sebagai karyawan Suha yang waktu itu dilihatnya. Dia ingin minta tolong ke GM untuk memperlihatkan proposalnya pada Suha, tanpa memberitahu kalau itu darinya. Dia ingin mencoba mendaftar menjadi vendor landscape untuk hotel. Kalau dia mendaftar pakai nama sendiri, dia takut Suha akan langsung menolak tanpa melihat isi proposalnya. Jadi tolong bantu dia mendaftarkannya diam-diam. Hal itu bukan masalah sulit sehingga GM mengiyakan. Nggak buang waktu, dia langsung menyelipkan proposal Juwon di antara tumpukan proposal yang masuk. Dia juga menawarkan diri ke Doyun untuk membantu pencairan vendor landscape dan langsung ditolak sama Doyun. Doyun menunjukkan jelas ketidaksukaannya ke GM karena merasa GM sengaja ingin mendekati Suha
dengan maksud tujuan tertentu. Ji Mah menyingkapi dengan santai saja. Malam hari, Suha mencoba melepas stres dengan berenang dan membenamkan diri. Dia juga mencoba mengingat-ingat kapan pernah bertemu dengan Ji Dan setelah membenamkan diri cukup lama, akhirnya Suha ingat saat SMA dia pernah bertemu dengan gadis kecil yang aneh dan tiba-tiba mengajaknya menikah. Ketika itu, gadis itu pernah memberikannya sapu tangan yang berukiran sirkus Dongpai. Di saat yang sama, Ji pergi mengunjungi teman akrabnya di Maimobaiti. Pas sekali Suha meneleponnya saat itu dan bilang kalau dia sepertinya sudah ingat padanya. Ji langsung bergegas ke tempat Suha dan temannya minta ikut, karena dia penasaran akan sosok pria yang membuat Ji sampai rela melepaskan pekerjaannya. Dan setelah melihat sosok Suha yang tampan, tinggi, temannya jadi mengerti. Hahaha. Dengan santai, Ji bilang kalau dia harus menunggu hingga 1000 tahun untuk menemukan pria seperti Suha. Suha dan Ji jalan-jalan berdua. Suha juga mengembalikan sapu tangan Ji. Jadi bagaimana pertemuan pertama mereka yang diingat oleh Suha? Saat itu Suha yang masih SMA memutuskan untuk bolos dan tanpa sepengetahuannya Ji yang masih bocil mengikuti secara diam-diam. Saat melewati sebuah gang kecil, Suha melihat sekelompok pekerja yang sedang bekerja menghancurkan dinding. Hal ini menarik perhatian Suha sehingga dia menunggu hingga pekerja itu pergi beristirahat. Setelah pekerja itu pergi, Suha melepaskan tasnya dan mulai mengambil palu pekerja untuk menghancurkan dinding guna melepas stres. Para pekerja yang baru selesai istirahat melihat yang dilakukannya dan marah. Suha kebingungan dan hanya berdiri diam. Saat itulah Ji yang sudah mengenakan tasnya tiba-tiba menarik tangannya dan mengajaknya berlari. Setelah cukup jauh, Suha baru menanyakan identitas gadis kecil di hadapannya. Bukannya memberitahu identitasnya, Ji malah mengajaknya menikah dan berjanji akan tumbuh dengan baik. Di mata Suha, gadis itu hanya anak kecil yang mengemaskan. Namun gadis kecil itu memang sangat aneh. Gadis itu tiba-tiba saja memarahinya dan memukuli kepalanya saat melihat tangannya terluka akibat menghancurkan dinding bata tadi. Gadis itu menggunakan sapu tangan yang dipakainya di leher untuk mengobati luka Suha. Dan gadis kecil aneh tersebut sudah tumbuh dewasa, yaitu Ban Ji Dan bagi Suha, dia masih saja sama anehnya seperti anak kecil. Ji juga bilang kalau Suha adalah cinta pertamanya. Suha semakin heran karena mereka hanya bertemu sebentar saat kecil. Belum lagi Ji selalu saja bicara seolah sudah lama menjalani kehidupan padahal umurnya jauh lebih muda daripadanya. Yan Ok benar-benar licik. Dia mencoba membujuk ayah Suha untuk memindahkan Suha dari hotel. Sayangnya untuk kali ini ayah Suha malah memintanya untuk bersabar membiarkan Suha melakukan yang diinginkannya dulu sementara. Sekalian belajar sebelum dia membawanya kembali ke kantor pusat. Saking ingin menyingkirkan Suha, Yeon Ok sampai memanggil Doyun untuk menanyai apa Suha tidak tertarik dengan anak perusahaan MI yang lain selain hotel. Intinya Yeon Ok gak terima kalau posisinya digantikan oleh Suha, padahal dia meraih posisinya sekarang dengan menanjak tangga satu persatu menggunakan kemampuannya. Ayah Suha gak banyak berkata dan hanya meminta Doyun mengawasi Suha agar tidak bertindak melewati batas karena dia akan memanggilnya kembali dalam waktu 1 tahun. Dan sebagai upah, dia memberikan sebuah amplop berisi uang. Amplop itu nggak diambil oleh Doyun karena Doyun nggak mengambilnya, maka Yeon Ok yang mengambil. Hari ini adalah hari libur. Ji lagi asik santai bercerita sama Aekyong. Dia sangat senang karena Suha ingat dengan sosoknya waktu bocil. Meski di dalam hati, Ji sedikit berharap kalau Suha bakal mengingat dirinya sebagai sosok Yeon Juwon.
Umur panjang Suha menelepon. Hahaha. Suha memang menelepon tapi dengan doa agar Jiem gak mengangkat. Ah sayang, doanya gak terkabul karena Jiem langsung mengangkat. Suha mau meminta tolong karena ada tempat yang ingin dikunjunginya tanpa diketahui orang lain. Dan dia ingat kalau Jiem pernah bilang boleh menghubunginya kapanpun butuh bantuan. Tentu saja Jiem mau membantu. Suha meminta tolong Jiem untuk mengantarkannya ke sebuah pemakaman. Setelah sampai, dia meminta Jiem menunggu sebentar di depan pintu masuk pemakaman sementara dia masuk ke dalam. Jiem mengiyakan tapi diam-diam mengikuti. Suha mengunjungi makam Yeonjuwon. Jiem sedikit terkejut karena dia mengira kalau Suha sudah bisa melupakannya. Dan dia nggak menyangka bahwa Suha masih terus mengingatnya hingga hari ini. Dan saat berada di depan makamnya, Suha menangis. Hal ini membuat Juwon teringat akan rasa sakit yang dirasakannya setiap kali berpisah dengan orang yang dikasihinya di setiap kehidupannya. Selama hidup beberapa kali, aku selalu hanya merasakan rasa sakitku yang mendalam. Kehidupan kali ini berbeda. Aku melihat rasa sedih orang-orang yang kutinggalkan setelah kematianku di kehidupan ke-19 yang aneh dan berbeda dari sebelumnya ini. Dan memang hari ini adalah hari kematian Yeonjuwon dan masih banyak orang yang bersedih atas kematiannya seperti Suha, Juwon, dan orang tuanya. Bagaimana? Makin seru ya ceritanya viewers? Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.